Qin Yichen terdiam. Tapi Feng Tian berkata, pergilah ke istanaku dulu. Sepanjang jalan, kedatangan Qin Yichen dua orang, sama sekali tidak menimbulkan sensasi besar di Phoenix Clan. Dan di sepanjang jalan, Qin Yichen dan Zhan Wuyuan sama-sama berada di kuil Phoenix Clan. Dan mereka memperhatikan sedikit kesombongan. Tampaknya ada seseorang Golden Immortal, dan pembangkit tenaga Heaven Immortal juga cukup banyak. Tampaknya kekuatan klan Phoenix jauh lebih baik daripada Seng Tianfu. Qin Yichen bergumam di lubuk hatinya, tetapi alisnya mengerutkan kening, dan berkata kepada transmisi suara sebelumnya, Yichen, sepertinya aku sudah menebaknya. 10.000 peti mati memang formasi kembar. Ini juga berarti bahwa di sini, ada 10.000 peti mati di 10.000 istana suci, yang harus diselesaikan pada saat yang sama, dan tenaga kerja digandakan seperti yang diharapkan. Qin Yichen berkata sedikit, artinya, setidaknya 10 dewa emas harus dipanggil untuk memastikan bahwa 10.000 tidak hilang. 10 emas abadi, di wajahnya yang sekarang, tidak sulit untuk mengundang, tetapi dalam hal ini ketenangan kampung halamannya juga akan rusak. Biarkan aku memikirkannya ketika aku kembali. Setelah bergumam, Qin Yichen tiba-tiba merasa bahwa teratai merah di lautan kesadaran adalah semacam kebingungan yang tidak dapat dijelaskan. Di sini, apa yang terjadi? Transmisi suara diam-diam Qin Yichen. Murid-murid Honglian seperti kelopak teratai. Tetapi ada ledakan kebingungan, sepertinya mencoba mengingat sesuatu. Feng Tian sepertinya menyadarinya. Memutar kepalanya. Lampu pompa tampak terkejut dan tertawa. Tidak menyangka benda ini jatuh ke tanganmu. Sepertinya kita ditakdirkan untuk ditakdirkan hari ini. Qin Yichen terkejut, dan kedengarannya agak berkabut. Tetapi tampaknya klan Honglian dan Phoenix memiliki hubungan dekat yang lama. Memikirkan hal ini, Qin Yichen sedikit bersemangat di lubuk hatinya. Karena sejak teratai merah terbangun dan bergaul satu sama lain, dia merasa bahwa yang pertama bukan hanya roh artefak yang hanya akan berbicara tentang ular berbisa. Saat berbicara, dua orang datang ke istana tidur Feng Tian. Dekorasi di aula tidak mewah, tetapi juga cukup berselera tinggi. Tetapi Qin Yichen tidak mempedulikannya. Feng Tian tampaknya tidak peduli dengan apa yang disebut etiket. Setelah mengulurkan tangan untuk menunjukkan bahwa dua orang sedang duduk, dia juga duduk di futon dan melambaikan tangannya. 3 cangkir perak muncul di meja, dan ada cairan merah menyala di cangkir, yang sepertinya mengalirkan api. Qin Yichen tidak banyak menanggapi, tetapi melihat cairan merah menyala di kaca berdampingan tanpa mata. Matanya membelalak. Senior, ini. Feng Tian berkata dengan ringan. Darah sikamor digunakan oleh klan kami untuk menjamu tamu. Setelah mengatakan itu, sedikit merentangkan telapak tangannya, dan ketika pertempuran berakhir, dia memberi hormat dengan gembira. Terima kasih banyak senior, maka junior akan diterima. Sambil berbicara, Wu Yuan mengangkat kepalanya dan meminum cairan merah menyala yang disebut darah indus. Setelah beberapa saat, Qin Yichen melihat bahwa yang pertama memiliki kulit merah di sekujur tubuhnya, dan tenggorokannya seperti roh merah, dan matanya bersinar merah. Segera, pertarungan tanpa pertempuran adalah menjalankan teknik kultivasi bersila, dan seluruh tubuh dipenuhi panas, dan energi darah di bawah kulit melonjak. Feng Tian sedang menonton, menyeruput darah sikamor dengan lembut. Tetapi Qin Yichen sedikit penasaran. Senior, saudara Wu Yuan. Feng Tian berkata dengan ringan. Tidak apa-apa, ini adalah upacara pertemuan kecil. Itu tidak terlalu berguna baginya. Tetapi dengan level kebangkitan bloodline Anda saat ini, manfaat darah indus tidak besar. Qin Yichen tentunya, darah sikamor ini harus unik untuk Phoenix Clan, mirip dengan Dragon Crystal. Tentu saja, itu tidak boleh lebih menarik baginya daripada Dragon Crystal. Tetapi kontrolnya ketat, seperti Dragon Rache hingga Dragon Crystal. Feng Tian sepertinya sedang menunggu pemurnian tanpa pertempuran. Selama periode ini, Qin Yichen juga sangat sabar, mencoba darah indus, dan pintu masuknya berapi-api. Membuatnya merasa seolah-olah ada api yang mengalir di 4 anggota badan dan 4 kerangka. Namun, seperti yang dikatakan Feng Tian, pada tingkat bloodline Qin Yichen saat ini, manfaat darah sikamor tidak signifikan. Tetapi bagi Zhan Wuyuan, itu adalah item makanan yang luar biasa. Setelah sekian lama, Zhan Wuyuan membuka matanya, dan sepertinya ada gelombang api menyapu pupil matanya. Setelah menekan dan menyatukan warna merah, dia dengan sungguh-sungguh memberi hormat kepada Feng Tian. Terima kasih banyak senior. Feng Tian mengangguk ringan, tidak terlalu khawatir, melainkan ingin tahu tentang Qin Yichen, atau ingin tahu tentang apa yang terjadi pada ras manusia hari ini. Yichen, kamu mengatakan bahwa klanmu sekarang sedang naik daun. Bagaimana kabarnya? Dan berapa banyak pembangkit tenaga Dao abadi yang ada di klan? Penyiksaan jiwa ini membuat Qin Yichen merasa sedikit terpana, menggaruk kepalanya dan berkata, kembali ke senior. Pembangkit tenaga Dao abadi saya sekarang hanya memiliki junior. Feng Tian mendengar ini, sudut mulutnya sedikit ditarik, dan hanya satu orang yang memasuki Dao abadi. Apakah ini juga naik? Apakah Anda takut akan kesalahpahaman tentang kebangkitan? Memikirkan hal ini, tindakan mengisi ulang darah indus juga dikumpulkan.
Ketidakberdayaan tiba-tiba menjadi cemas. Saya bertanya-tanya apakah itu menjengkelkan bagi Qin Yichen, atau saya ingin mencicipi makanan lain yang sangat bergizi, dan segera menjelaskannya. Senior tidak heran. Meskipun hanya satu dari keluarga Yichen yang meminta dao abadi hari ini, belum lama ini, Yichen baru saja membunuh pencapaian besar lapisan surgawi 7 keabadian emas. 7 pencapaian hebat lapisan surgawi? Diam-diam, ekspresi Feng Tian masih sangat acuh tak acuh. Membunuh Golden Immortal dengan bloodline-nya saat ini adalah hal yang normal. Meskipun terdengar seperti seharusnya, kata-kata Feng Tian masih penuh dengan kebanggaan yang dalam. Dan lampu pompa yang memandang ke arah Qin Yichen juga memuji. Ini saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa munculnya teori anak ini bukanlah sebuah retorika, tetapi memiliki momentum ini. Senior seharusnya tahu bahwa jalan kampung halaman Yichen rusak, tapi itu tidak masalah. Star Domain tempat junior berada. Aturan dao abadi selesai. Biarkan Yichen memimpin. Saya percaya itu tidak akan lama. Sejumlah besar raja abadi akan muncul di keluarga Yichen. Feng Tian mendengar ini, dan tiba-tiba tertarik, tetapi masih bertanya dengan sedikit ujian. Kata-kata itu benar. Tetapi kekuatan dan kelemahan satu orang dan naik turunnya sebuah keluarga adalah 2 yard. Sumber daya Anda. Berapa banyak immortal dapat mengolah monark? Tiba-tiba, pemimpin keluarga yang sama, Feng Tian mengetahui beberapa hal yang paling penting bagi perkembangan keluarga. Permintaan Feng Tian bisa dikatakan sebagai poin kuncinya. Dia tidak keberatan dengan ini, tapi dia tidak bisa menahan tawa. Senior, ini Xiao Yichen. Belum lama ini, Yichen pernah menduduki murid 7 sekte abadi dan membunuh musuh. 1000, termasuk nilai abadi yang tak terhitung jumlahnya, 7 besar sekte abadi. Feng Tian mendengar ini, melihat ke arah lampu pompa Qin Yichen bahkan lebih memuji. Meskipun klan Phoenix tampaknya ditutup hari ini, apa konsep sekte abadi, dia masih jelas. Pada saat ini, Zhang Wuyuan kembali berkata, selain itu, Yichen adalah jenius alchemy Dao, yang telah menumbangkan aturan besi alchemy Dao selama bertahun-tahun, dan multi-efek obat mujarab. Berdasarkan hal ini, dengan kerjasama sekte abadi utama beberapa, kristal peri yang dihasilkan cukup untuk meletakkan dasar bagi Dao abadi terobosan dalam klan, semuanya lebih efektif. Begitu kata ini keluar, Feng Tian tiba-tiba bergerak. Meskipun dia sudah lama tahu bahwa naga sejati telah menjadi penguasa langit dan bumi dalam segala aspek. Meski keturunan bloodline lemah, keunggulan bakat bawaan sulit dihapus.